Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone, dan ya di video ini gue akan bahas mengenai Infinix Note 8 atau biasa gue sebut Infinix Note 8. Cuman ya gue juga tahu mungkin ini agak telat, bukan agak telat ya, mungkin lebih telat banget ya ngebahasnya. Jadi di video ini gue bakal nge-share aja pengalaman atau review harian gue selama menggunakan Infinix Note 8 ini. Nah, di video ini tuh gue bakal nge-share ya apa yang gue suka dan apa yang enggak gue suka. Jadi semoga aja bermanfaat buat teman-teman yang lagi bingung mau beli atau enggak gitu. Jadi tonton video ini sampai beres, oke? Dan sekarang langsung aja nih, biar nggak basa-basi, langsung aja. Gue bakal bahas mulai dari paket pembeliannya dulu. Dan ini adalah boxnya ya. Jadi ini tuh adalah boxnya tuh limited edition. Gue juga nggak tahu gimana cara beli beli HP ini nih, Note 8 ini dengan box kayak gini. Gue juga nggak tahu. Jadi memang si Infinix-nya ngirim ke gua kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian pengen box kayak gini, baiknya sih langsung aja tanya ke Instagramnya Infinix Indonesia, oke? Oke, sekarang mari kita bahas mulai dari boxnya. Box ini seperti ini ya, bisa dilihat teman-teman. Jadi ini tuh kerjasama dengan Mobile Legends Bang Bang. Jadi walaupun kerjasama dengan Mobile Legends Bang Bang, ya bukan berarti HP-nya itu cuma bisa buat Mobile Legends doang. Karena HP-nya ini juga bisa buat game-game yang lainnya. Nanti gue bakal kasih lihat gimana kualitas main game di PUBG ataupun Genshin Impact, oke? Oke, jadi di dalam box ini tuh ada boxnya lagi, box smartphone-nya atau box HP-nya ya, dan satu buah case ya, dengan tulisan kayak gini nih, Legend Never Surrender nih. Bagus ya case-nya kayak gini. Dan sekarang langsung aja mari kita buka smartphone-nya. Oke, jadi ini adalah Infinix Note 8 yang udah gua pakein case bawaannya ya, limited edition. Jadi ada 3 varian warna untuk HP ini. Ada Iceland Fantasy, kemudian Deep Sea Luster, dan Silver Diamond. Dan yang punya gue ini adalah Silver Diamond. Dan jujur pertama kali pegang HP ini, buat gua pribadi, gua nggak suka dan nggak nyaman. Kenapa? Karena ini kegedean banget. Dimensinya ini tuh buat tangan gua tuh, ukurannya tuh ya, gede banget ini. Jadi kurang nyaman buat gua. Tapi kalau misalnya teman-teman memang lagi nyari smartphone dengan ukuran yang besar, ini bisa menjadi salah satu pilihan buat kalian beli. Nah, sebagai perbandingan nih, seberapa sih gedenya si HP ini buat gua pribadi. Jadi gua tuh daily drivernya itu gua sekarang lagi pakai Asus ROG, dan ini buat gua ini cukup gede, bahkan sampai kelingking gua tuh kayak sakit gitulah kalau misalnya gue lagi ngetik kayak gini gue lagi sakit. Dan kita bandingin nih gedenya, ternyata pas gue bandingin sama si ROG Phone ini, buset, masih gede Infinix. Tuh, masih ada sisanya tuh Infinix tuh. Berarti kebayang kan gedenya kayak gimana. Nah, ini kan hanyalah masalah selera dan preferensi masing-masing. Kalau buat gue pribadi, jujur gue nggak suka dengan ukuran yang terlalu gede kayak gini. Saat ini gue nggak suka ya, nggak tahu nanti. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh ukuran yang gede, karena ukuran yang gede itu pasti larinya ke layarnya yang gede kan. Nah, kalau misalnya teman-teman butuh layarnya yang gede, ya ini sangat direkomendasikan sih buat gue ya. Buat gue ini bisa rekomendasi buat teman-teman beli gitu ya. Kemudian materialnya ini tuh plastik ya, polikarbonat, dan untuk desainnya ini buat gue biasa aja karena sudah cukup banyak desain yang kayak gini. Tapi baik lagi ya, desainnya itu kan selera masing-masing. Kalau misalnya pada akhirnya bakalan dipakein case, ya buat gue sih desain itu bukan menjadi sorotan utama untuk membeli sebuah smartphone. Back covernya ini tuh walaupun plastik tapi glossy gitu ya, jadi terlihat cukup elegan. Terus ada 4 buah kamera belakang dan LED flash. Oh iya, kalau misalnya gua nggak pakein case nih, cepat kelihatan kotor karena sidik jari itu gampang nempel. Apalagi tangan gua yang basah, jadi gampang banget kotor si back covernya ini. Di bagian kanannya ini ada tombol power sekaligus fingerprint. Jadi ini menurut gue udah bagus ya, karena di harga segini udah ada side mount fingerprint. Dan ada juga tombol volume ya. Dan yang dipencetnya itu enak banget nih. Jadi ada bunyi klik-klik gitu. Jadi enak lah mencetnya. Dan untuk fingerprintnya ini tuh cukup responsif, cukup cepat. Tapi nggak begitu cepat buat gue ya. Sekali lagi mungkin karena tangan gue yang sering basah. Ya kalau teman-teman sering nonton video gue sih harusnya pada tahu lah ya kalau tangan gue tuh basah. Tapi overall aman aja menggunakan fingerprintnya ini, cepat-cepat aja. Bagian atas ini tuh polos ya. Di kirinya ini ada slot SIM yang dedicated, jadi kita bisa menggunakan 2 SIM secara bersamaan bareng micro SD. Dan micro SD-nya ini tuh bisa sampai 2 TB.
Terus bagian bawahnya ini tuh ada lubang mikrofon, port jack audio, dan akhirnya nih Infinix pakai USB Type-C. Mantap ya, akhirnya pakai USB Type-C. Dan ada juga lubang speaker. Dan speakernya ini tuh ada dua ya, jadi di bawah satu dan di earpiece-nya ini tuh ada lubang speakernya juga. Jadi di harga segini sudah dapat dual speaker. Untuk posisi speakernya ini tuh menurut gua cukup pas ya, jadi kalau misalnya tangan gua lagi main game nih, speakernya ini tuh nggak ketutup, jadi suara game bisa keluar dengan lancar. Nah sekarang teman-teman langsung aja gunakan headset teman-teman, headset, headphone, apapun itulah ya, buat mendengarkan gimana kualitasnya audio atau speaker dari Infinix Note 8 ini. Kemudian sekarang mari kita bahas untuk layarnya, dan karena punya ukuran yang gede jadi layarnya juga punya ukuran yang gede juga ya. Disebutnya ini adalah Dual Infinity O Display. Punya ukuran 6,95 inci dengan resolusi masih HD+ ya, 1600 x 720 pixel, menggunakan panel IPS dan sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass. Kemudian untuk brightness-nya ini tuh di 480 nits. Dengan ukuran yang gede ini, konten yang ditampilkan di layar jauh lebih banyak. Buat kalian yang suka layar gede, HP ini punya layar yang menurut gua sudah oke. Ya, walaupun resolusinya masih HD, tapi untuk aktivitas sehari-hari, nggak akan kerasa kok perbedaan antara Full HD dan resolusi HD. Cuma memang bakalan berasanya tuh kalau misalnya teman-teman nonton film dari file yang udah teman-teman download, atau kalian nonton film di YouTube, atau kalian nonton film di Netflix, itu bakal lumayan kerasa sih kalau misalnya teman-teman udah terbiasa dengan Full HD ke atas, kemudian sekarang menggunakan layar dengan resolusi 720 pixel atau HD, ya itu bakal kerasa. Tapi overall sebenarnya kalau untuk aktivitas harian masih aman-aman aja. Nah, ngomongin Netflix, jadi di HP ini tuh kita hanya bisa streaming Netflix di kualitas standar definition, karena HP ini hanya mendukung sertifikat Widefine L3. Dan untuk aktivitas di outdoor ya, layarnya ini tuh cukup bisa menampilkan konten dengan baik. Jadi di bawah terik matahari masih cukup aman. Oke, sekarang mari kita bahas untuk performanya. Sekarang kita bacain dulu untuk speknya. Menggunakan chipset MediaTek Helio G80, kemudian GPU-nya itu Mali G52 ya. RAM-nya ini 6GB dan ROM-nya ini 128GB, dan ini tergolong besar ya di kelasnya. Kemudian menggunakan sistem operasi XOS versi 7 berbasiskan Android 10. Baterainya ini 5200 mAh dan sudah support 18 watt dual engine supercharge. Menggunakan HP ini tuh untuk kebutuhan gue ya, seperti chatting, browsing, kemudian sosmed, kemudian ngedit foto, kemudian ngedit video kadang-kadang ya pakai InShoot, kemudian bikin dokumen. Ya HP ini tuh sudah bisa menjalankan dengan baik dan lancar tanpa kendala sama sekali. Dan kalau digunakan untuk bermain game, apalagi main game Mobile Legends, kita bisa dapat settingan rata kanan. Terus untuk main game di PUBG dan Genshin Impact juga sudah cukup oke ya. Cuma nih saran gua, settingannya itu ya low aja atau standar aja atau secara defaultnya aja, supaya experience gamenya itu lebih berasa lancarnya. Kenyamanan main game di HP ini cukup berasa banget ya buat gua. Mulai dari speaker yang ada di kanan, ternyata tidak terlalu ketutup sama tangan gua jadi pas main. Dan suaranya juga jadi keluar dan bisa terdengar dengan baik. Terus layarnya juga yang gede bikin kita main gamenya ini berasa lebih leluasa gitu. Bakal terbantu juga sih buat kalian yang punya jempol gede-gede ya. Jadi layar gede ini bisa menjadi solusi. Oh iya, dan untuk responsivitasnya ini menurut gua layarnya ini cukup responsif, walaupun tidak begitu responsif banget, tapi overall aman-aman aja. Ketika gua main PUBG juga lancar, main Genshin Impact juga lancar. Memang kalau misalnya terasa stutter, ya itu wajar-wajar aja, jadi responsivitas layarnya juga cukup lambat kalau terjadi stutter ya. Terus yang gue suka terkait baterainya, punya kapasitas baterai 5200 mAh yang bisa awet seharian sesuai pemakaian gue. By the way, gue tuh sangat amat jarang banget ya main game.
Jadi secara penggunaan sehari-hari, HP ini tuh bisa bertahan sekitar 12-13 jaman. Dan untuk pengisian dayanya atau pengisian baterainya, dari 0 sampai 100% itu bisa sampai 2 jam 20 menit untuk waktunya. Ya, overall cukup aman sih. Oke, baik. Sekarang mari kita ngomongin kameranya. Jadi HP ini tuh kamera belakangnya tuh punya 4 buah kamera belakang yang sebenarnya nih cuma 2 yang aktif ya. Maksudnya yang bisa dipakai tuh 3 mungkin ya. Jadi ada kamera utamanya, kemudian ada makronya, dan ini ada sebutannya katanya sih apa sih potret lensa gitu, dan satu lagi AI lens apa gitulah. Aneh lah ya. Tapi intinya sih menurut gua ini tuh cuma 2 sih yang bisa kita pakai. Dan kenapa makro? Padahal kalau misalnya 2 yang bisa dipakai, kenapa enggak ultra wide aja? Gua lebih seneng ke yang ultra wide sebenarnya. Oke, untuk konfigurasinya ini tuh 64 megapiksel lensa utama dan 2 megapiksel makro kamera. Kemudian untuk kamera depannya ini ada 2 ya, satu beresolusi 16 megapiksel dan satunya lagi yang disebut dengan portrait lens. Menariknya nih, HP ini tuh punya 2 flash di kamera depannya, menarik ya. Dan untuk kualitas videonya bisa mentok di 2K 30 frame per second. Sebenarnya ini agak unik ya. Jadi ketika brand-brand lain tuh ya mengunggulkan 4K, sementara Infinix ini nanggung nih di 2K. Tapi ya itu juga sebenarnya udah cukup banget sih di harga segini. Oke, untuk kualitas gambarnya ini tuh bisa gue bilang ya cukup oke, tapi ya nggak bisa gue bilang bagus-bagus banget juga ya. Kalau di cahaya yang pas, gambarnya ini bisa terlihat dengan bagus nih, detailnya dapet, kemudian saturasinya pas gitu ya. Tapi kebanyakan nih warnanya itu menurut gua nih, kebanyakan ya, warnanya itu menurut gua terlihat sangat pucat gitu ya. Tapi overall cukup aman kok kalau misalnya hanya kalian share di sosial media saja. Oke, silakan teman-teman komentarin sendiri bagaimana kualitas foto dan video dari Infinix Note 8 ini. The day she's all in my space. Now I am the one that she's coming to. I don't want it no other way, not be replaced. I don't know what I'm on, but I'm loving it. Touching up on my body, she's moving at me so fast. Until the morning coffee, I just wanna make it last. Up on my body, liking it like that. So just stay for me. I just wanna make it last. Oke, ini adalah kamera depannya Infinix Note 8. Ya, inilah hasil kameranya ya. Teman-teman bisa nilai sendiri gimana untuk kualitasnya. Untuk kamera belakangnya, fokusnya agak lambat ya. Nah, autofokusnya agak lambat nih. Nah, sekarang mari kita bahas yang berikutnya yang gua nggak suka juga nih. Ini tuh terkait OS-nya atau terkait UI-nya. Jujur buat gua pribadi, gua kurang suka dengan UI dari Infinix ini. Misalnya nih, dari icon-iconnya, berasa kurang struck aja gitu gua. Di mata gua tuh kurang struck gitu, kurang nyaman. Tapi baik lagi ya, ini tuh adalah selera masing-masing. Cuman kalau ngomongin selera, jujur gua lebih memilih untuk ya Android stock aja sih daripada bikin UI kayak gini gitu kan. Oke, kesimpulannya. Bagaimana HP ini? Apakah layak dibeli? Apakah Infinix Note 8 ini layak kita beli? Jawabannya adalah menurut gue adalah layak-layak aja kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah, kalau misalnya kalian butuh layar yang gede, kemudian baterainya juga gede jadi awet 5200 mAh, kemudian 2 speaker, kemudian performanya yang sudah cukup oke untuk main game,
kalian layak membeli Infinix Note 8 ini. Tapi kalau misalnya kalian nanya kekurangannya, buat gua pribadi, ini sudut pandang gua pribadi, ini kegedean, gua kurang suka. Udah gede, layarnya juga masih HD, jadi belum Full HD, jadi gua nonton Netflix-nya juga belum bisa Full HD. Kemudian OS-nya gua nggak suka ya, gua nggak suka OS-nya. Kemudian kameranya juga ya oke-oke aja, nggak bagus-bagus banget. Dan banyak aplikasi yang memberikan notifikasi yang cukup mengganggu. Walaupun bisa gue setting sebenarnya ya, bisa gue matiin, tapi secara default menurut gue itu mengganggu. Paling itu saja kali ya video kali ini. Kalau misalnya kalian mau beli, langsung aja cek link di kolom deskripsi. Oke, ya, gue pamit dan